Pernah nggak kalian ketika ketemu orang penasaran dengan kehidupan seseorang yang pernah kalian ketemui? Atau pernah nggak kalian ketika berteman dan teman kalian cerita tentang hidupnya, kalian tuh kaget, oh ternyata kehidupannya bisa sewah itu atau seaneh itu atau sesedih itu atau sehebat itu. Di sini aku mau ceritain tentang kehidupan orang-orang yang biasa, orang-orang yang kita kenal, yang menurut kita tuh orang itu ya orang biasa, atau mungkin bahkan kadang kita ketemu seseorang di pasar, kita ngelihat ada contohnya tukang sayur, pernah kan kita tuh bertanya-tanya kehidupannya dia tuh kayak gimana sih gitu loh. Kenapa dia ada di situ gitu loh. Kenapa dia bisa jualan sayur di situ gitu. Kalau bagiku itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menarik untuk dibahas. Karena eh, kehidupan setiap individu itu menarik. Kehidupan setiap orang itu punya cerita, punya story. Nggak harus semua cerita itu tentang orang yang sukses aja, karena semua orang itu adalah eh, MC, main karakter di dalam hidupnya sendiri. Mau itu NPC sekalipun, dia pun punya cerita gitu loh. Dan cerita itu nggak bisa kita remehkan. Oke, untuk itu kita sudah datangkan teman kita di sini, namanya Arta. Kita mau sharing tentang kehidupannya yang mau dia bagikan ke kita. Jadi nggak semuanya kita harus buka ya. Jadi itu adalah kehidupan dia yang dia mau share ke kita. Jadi penasaran dengan cerita si Arta, si orang biasa ini? Ikutin terus videonya. Ya, oke, di sini kita sudah ada di hadapan kita si Arta. Kayaknya perkenalan dulu deh ya, Arta ya. Oke, perkenalkan, namaku Arta, umur 24, sekarang tinggal di Tanjung Tabalong. Untuk profesi kerjaan, aku sebagai seorang barista di sebuah kafe. Oke. Jadi si Arta ini teman saya juga dan kita temenan ya belum lama juga sih, mungkin ya hampir setahunan lah. Dan kita tuh sering share-share cerita, ternyata kisahnya sangat menarik. Jadi mungkin bisa Arta ceritakan dulu tak gimana nih perjalanannya sampai di sini? Karena kan kamu bukan orang sini kan, Iya, dalam betul. artian ini kita posisi lagi di Kalimantan ya, kawan-kawannya. Jadi kita posisi lagi di Kalimantan Selatan, di Tanjung Tabalong. Dan Arta ini bukan orang sini gitu. Jadi gimana nih, ceritain dulu dong dari awal dong, gimana? Oke, aku bisa dibilang anak yang sosok atau tumbuh dengan sendirinya. Maksudnya itu sebatang kara lah bisa dibilang. Oke. Jadi kita ceritanya dari awal nih ya. Iya. Dari awal ya, dari masa kecil berarti. Jadi Arta membagikan dari masa kecilnya dulu. Oke. Jadi bisa dibilang aku tuh sebagai anak yang sebatang kara, hidup yang lontang-lantung, tidak tahu arah. Tapi Tuhan di situ mungkin memberi pertolongan. Aku ketemu dengan keluarga yang memang mau mengangkatku sebagai anak. Bisa dibilang sebagai anak asuh lah, anak angkat. Tapi di balik itu semua, bisa dibilang juga aku telah menyanyiakannya. Aku berpikir kalau itu jalan yang berbeda lah menurutku. Karena kalau misalnya melihat masa laluku, aku bukan tipikal orang yang memang bisa diatur. Aku sosok anak yang nakal, tidak bisa diatur dalam artian bukan seperti anak seharusnya lah, bisa dibilang. Jadi Badung juga Iya. gitu ya waktu kecil ya. Ya kebanyakan lah kita laki-laki ya di masa-masa puber kita, kadang kita tuh ya ya gimana ya gitu kita ngomongnya gitu kan, agak lain gitu kan. Jadi hampir banyak lah kita ya kayak gitu. Jadi bukan sesuatu yang buruk juga gitu kan. Memang beberapa orang memang melewati fase itu gitu. Betul sekali. Nah, di situ juga terkadang aku terasa kalau kehadiran aku tuh tidaklah
dibutuhkan di dalam rumah itu. Sesekalipun aku terpikir untuk pergi dari rumah tersebut, karena menurutku kedatanganku ke rumah itu menjadikan sebuah masalah bagi lingkungan itu, terutama bagi keluarga yang telah mengangkatku lah. Jadi singkat cerita kayak seperti ayahku tuh lebih membela aku, tapi bundaku lebih membela adikku. Tapi di situ aku tahu posisiku kalau misalnya aku bukanlah anak kandung mereka gitu. Jadi beriringnya waktu dan beriringnya jalan, ketika memang aku merasa umurku sudah cukup, aku memilih jalanku sendiri untuk pergi dari Jakarta dan mencari kehidupanku sendiri di Kalimantan ini. Berarti ke Kalimantan memang apa proses mencari jati diri aja gitu ya? Aku nggak tahu ya. Sebenarnya aku nggak ada planning untuk pergi ke Kalimantan. Tapi ini mungkin bisa dibilang takdir. Jalan Tuhan tuh kita nggak pernah tahu seperti apa. Iya betul. Kita ceritakan sedikit dulu lah. Aku tuh suka banget main game. Dan kebetulan aku juga seorang leader di sebuah game PUBG Mobile. Aku punya anggota. Dan kebetulan anggota aku tuh ngenalin aku dengan seorang perempuan. Perempuan itu orang Kalimantan. Nah, kebetulan juga untuk perempuan ini adalah istriku yang sekarang. Oke. Jadi ya jatuhnya adalah sebuah memberku menjadi istriku lah. Anjay. Gitu lah. Anjay. Ini karena Oke. Berarti ke Kalimantan bukan proses pencarian jati diri ya, tapi proses pencarian istri gitu ya. Karena memang jodohnya di sini gitu. Iya, namanya jodoh kita nggak pernah tahu ya. Betul sekali. Mungkin dekat, mungkin jauh, mungkin juga belum lahir. Buat kalian yang umurnya 20-an mungkin ada aja tuh jodoh kalian tuh belum lahir gitu loh. Karena banyak orang yang menikah di waktu tua, istrinya misalnya muda gitu. Betul sekali. Bisa kan kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, di situ pun aku berpikir, aku juga nggak tahu gimana ceritanya lah kemarin tuh di awal, karena di satu sisi juga aku mencari siapa sih sosok mamaku yang aslinya, siapa sih sosok keluargaku yang aslinya, dan kebetulan dapat info kalau mereka sedang ada di Balikpapan. Nah, bisa pas nih dengan posisi pacarku yang ada di Kalimantan juga. Singkat cerita, ketika aku di Surabaya, pergilah aku ke Kalimantan, ke Balikpapan. Dari situ hubunganku dengan pacarku mungkin baru berjalan 1 atau 2 bulan. Nah di situ aku bingung nih. Ternyata seperti ini loh Kalimantan. Dan awalnya cukup kaget karena tidak ada yang namanya kereta, tidak ada yang namanya bus. Itu cukup bingung bagiku gitu loh. Dan ketika aku mencoba untuk pangkas rambut pertama kali di Kalimantan, itu mahal cowok gitu loh. Anjir, cukup merogoh kantong juga gitu. Jadi kayak shock lah bagi kita yang memang bukan orang Kalimantan tuh, pertama kali Kalimantan tuh ya cukup shock. Dapat culture shock gitu ya. Oke. Berarti memang pertama tadi memang nggak pernah ketemu sama ibu dari kecil gitu ya? Iya, bisa dibilang. Oke. Jadi berarti untuk sampai saat ini belum pernah ketemu secara langsung tuh? Alhamdulillah ketemu pas kemarin di Surabaya, pas mau ke Balikpapan itu. Sempat ketemu beberapa hari lah. Di umur berapa tuh jadi? Pokoknya pas mungkin umur 19, 20. Umur 20-an. 19 lah. 19 baru ketemu ibu gitu ya. Tuh sebegitunya ya kehidupan seseorang itu gitu loh. Jadi banyak orang yang bahkan ketemu ibunya di umur 19 tahun. Jadi buat kalian yang ibu kalian tuh masih ada di rumah, disayang-sayang lah gitu loh. Janganlah yang badung banget gitu loh. Karena ya penyesalan itu pasti di akhir. Betul sekali. Ya aku pun termasuk orang yang menyesal juga karena waktu ibu di rumah tuh nggak terlalu sebegitunya mencoba untuk membahagiakan dia gitu. Dan kebanyakan orang yang ke Kalimantan tuh sering kena culture shock gitu. Kemarin pangkas rambut katanya bayarnya cukup mahal. cukup mahal.
ya mungkin bisa termasuk mahal di Kalimantan. Dan kita tuh belanja online tuh mahal loh ongkirnya loh kalian. Ongkirnya Belum pernah kita itu merasakan. mahal coy. Jadi 1 kilo tuh bisa 50 ribuan tuh ongkirnya. Kalaupun dapat gratis ongkir tuh biasanya paling kepotong separuh doang tuh biasanya. Tapi untuk sekarang kayak di marketplace tuh masih ada tuh terkadang yang beneran gratis ongkir gitu. Jadi itulah salah satu biaya hidup di Kalimantan tuh agak mahal. Tapi alhamdulillah kita masih bisa bertahan ya guys ya. Oke, bisa dilanjutkan. Oke, singkat cerita, akhirnya aku ke Balikpapan, ketemu dengan adik dari mamaku. Mm-mm. Dan di situ pun aku berangkat dari Surabaya tuh dengan oma. Memang orang yang menjaga aku dari kecil ketika aku ditinggal oleh kedua orang tuaku. Jadi ketika memang kedua orang tua aku pisah, mereka meninggalkan aku dari kecil, aku dirawat oleh omaku, nenekku lah. Tapi aku juga nggak tahu gimana kisahnya karena ketika aku tanyakan juga ke mamaku pun tidak tahu kalau misalnya aku diadopsi dengan orang. Jadi kayak hanya dari perantara nenekku mengasihkan aku ke orang lain gitu loh. Kayak lepas tangan lah ibaratnya. Sebenarnya ketika aku mengingat itu rasanya ada rasa kecewa juga, berat gitu. Shock juga ada, tapi aku sadar aku laki-laki gitu. Tidak seharusnya aku selemah ini karena Tuhan pun tidak akan menciptakan manusia yang memang tidak atau tidak mampu melebihi dari batasnya gitu loh. Karena mungkin Tuhan tahu aku nih mampu, jadi seperti inilah alur hidupku gitu. Jadi karena aku tidak pernah merasakan nih apa sih namanya kasih sayang, apa sih namanya keluarga. Ya inilah Tuhan gitu loh. Inilah rencana Tuhan untuk menciptakan aku ketemu dengan istriku dan sampai alhamdulillah kami pun sudah punya anak satu. Ketika kita tidak pernah merasakan apa itu namanya keluarga, kita lah yang menciptakan itu. Itulah saking banyaknya Tuhan gitu loh. Jadi selalu ada rencana lah Ya, di balik sesuatu itu kan. Ada intinya selalu ada hikmahnya di setiap segala cobaan itu. Ya pasti adalah sesuatu yang diinginkan Tuhan dari apa yang pernah terjadi dan apa yang akan terjadi gitu. Berarti ke Kalimantan langsung sat-set bawa nikahan gitu atau gimana? ini sebenarnya nggak pernah ada di dalam pikiranku lah. Dalam artian aku pun nggak tahu kenapa aku harus ke Balikpapan gitu loh. Karena pikiranku di awal kemarin adalah untuk memang menghilangkan diri aja. Jujur rada bingung juga. Kita mau ngapain sih di Balikpapan? Mungkin kalau orang untuk pergi ke luar pulau atau luar kota kan pasti ada tujuannya. Entah itu mencari pekerjaan ataupun apapun itu. Tapi waktu kemarin itu yang aku pikirkan adalah gimana caranya aku ketemu dengan pacarku. Dan itu pun ada juga turnamen yang memang aku ikuti di situ. Jadi singkat cerita, akhirnya pacarku lah yang datang dari Tanjung ke Balikpapan. Dan itu memakan waktu 2 hari kalau nggak salah. Jadi sama-sama effortnya guys ya. Jadi harus sama-sama effort. Jangan effortnya sebelah pihak doang ya. Itu 2 hari 1 malam perjalanannya kemarin kalau aku nggak salah ingat. Dan jujur ketika memang aku melihat perempuan ini kayak, wah boleh nih kita perjuangkan gitu loh. Di situ kayak aku pun nggak ada pikiran untuk arah buat nikah nih karena jujur untuk umur anak saya itu tuh nggak mungkin ada pikiran untuk nikah dong. Umur berapa tuh kemarin tuh? 18, 19. Katanya mau berangkat tadi 19. Iya, kan karena pas berangkat itu tuh aku di Surabaya itu kan 19 itu ya baru naik. Jadi mamah tuh di Surabaya itu berapa hari, kita langsung berangkat. Jadi barengan. Mama balik ke Makassar, kita pergi ke Surabaya. Jadi kayak 2 arah gitu loh. Berarti maksudnya dari Balikpapan ke Surabaya lagi atau gimana? Enggak, jadi awalnya dari Jakarta aku ke Surabaya. bukan Surabaya, apa ya?
Hmm, di Tulungagung tuh apa ya namanya? Aku lupa lagi. Pokoknya anggap itu Tulungagung lah. Ah, Tulungagung itu nemuin om aku. hmm, Tapi akhirnya mamaku datang dari Makassar ke Tulungagung. hmm, Tapi dari Tulungagung itu kita ke Surabaya dulu karena kan kita naik kapal. hmm, Kapal itu pelabuhannya ada di Surabaya. hmm, Jadi kita tuh beda pemberangkatannya dan beda jurusan juga. Mamaku itu ke Makassar, kita pergi ke Balikpapan. Disitulah. Ini kawinannya tadi. Nah, tadi itu di akhir bulan. Iya di akhir bulan. Berarti langsung tuh. Iya, pokoknya gap 3 bulan kami nikah. Pacaran 3 bulan berarti. Iya, Boleh lah, saset-saset ya guys ya. Yang lama-lama gitu. karena jujur dicomblangnya juga ini gitu loh. Ah, Jadi jatuhnya pun kita bukan yang nikah sah dulu. Kita nikah siri dulu kemarin. hmm, Jadi kayak aku pertama kali nganterin, mungkin kan karena di sini beda ya lingkungannya dengan di Jakarta. Di sini kan kalau aku lihat seperti perkampungan padat dengan penduduk. Jadi mungkin ada omongan-omongan orang mungkin. Kalau kita di Jakarta kan ya bodo amat. Nah, mau seperti apapun orang ya terserah lu lah gitu. Tapi kalau misalnya di sini mungkin beda lah lingkungannya. Beda budaya lah. Betul sekali. Beda budaya di sini memang sangat-sangat memperhatikan banget tuh dengan tetangga kita gitu. Betul. Ah, Nah jadi ketika memang pertama kali itu ada omongan gini, mungkin aku nginep di rumah pacarku tuh 3 hari atau 4 hari. Balik lagi ke Kalimantan sebulan. Balik lagi ke Balikpapan. Nah tiba-tiba pacarku datang lagi. Pas ku antarkan lagi balik ke rumahnya untuk kedua kalinya, di situ langsung dinikahkan kami. Karena tidak enak jadi omongan orang-orang. Ada yang ngomong lah, untuk pacarku sudah di inilah, di itulah. Ya, jadi daripada kita mengambil kesimpulan seperti itu, dia omongin yang memang tidak baik dan memang niatku kan untuk kedepannya memang untuk serius juga. Tapi kalau secara pribadi memang belum siap. Tapi gentle ini. Mau kadang mau nggak mau ya kita harus pakai acara-acara kah kemarin atau? untuk di awal hanya selamatan aja sih sebenarnya. Selamatan biasa. Habis duit berapa tuh sama maharnya? 100.000 aja. Guys, cewek Kalimantan baik-baik. Kalau mau yang baik-baik yang gampang, bukan gampang yang ini ya, maksudnya gampang kita ajakin nikah atau apa ya? Ya itu gitu loh. Aku sama istriku aja tuh mahar tuh cuma 50.000. Dan kami juga nikah cuma di KUA aja, nggak ada acara apa-apa gitu. Alhamdulillah ya 15 tahunan sudah kita bersama. Jadi nggak ada acara-acara gede kayak gimana gitu. Dan aku pun waktu itu ke mertua aku nanyain masalah mahar, masalah jujuran kalau kata orang sini, orang mertua aku tuh ngomongnya ya, kamu sanggupnya berapa itu aja gitu katanya. Kamu mampunya berapa? Yang penting kamu serius gitu sama anaknya dia gitu kan. Insya Allah bisa kita sahkan lah gitu. Jadi untuk cewek-cewek di Kalimantan, respect buat kalian semua yang mempermudah maharnya. Sebaik-baik perempuan adalah yang mempermudah maharnya. Betul sekali. Oke, terus gimana nih tak? Lanjut. Oke. Dan di hari itu sebenarnya ketika aku baru nganterin dia, sorenya tuh baru tanyain kan, dalam artian siap gak nih nikah? Wis, sabar dulu nih. Maksudnya gimana nih? Nikah katanya seperti ini nggak enak kalau omongan tetangga gini. Tapi jujur untuk di fase awal tuh agak shock ya, nggak pernah terpikir gitu loh kalau akan nikah secepat itu. Tapi ketika memang dipikir-pikir kembali, apalagi ini untuk harga diri keluarganya, ya aku berani bertanggung jawab gitu loh. Memang tidak ada hal yang kami lakukan di luar itu. Tapi dalam artian untuk menjaga kehormatan keluarganya, biar tidak jadi omongan-omongan orang situ gitu loh. Jadi malam itu juga ketika selesai sholat maghrib, nikah kami. Habis sisanya langsung gas gitu ya guys. Dan itu lucunya gitu loh. Karena kami itu sebenarnya satu kamar kemarin sama adiknya. Dan nggak tahu kenapa konyolnya mertuaku ngomong ke adiknya,
keluar dulu ya. Biarkan jika kakakmu sama mertuamu, kakakmu sama Suaminya. ya sama suaminya itu. Apa nih? Gitu loh. Ya kan orang tua paham-paham aja kan kayak Aduh. gitu. Sebenarnya canggung gitu loh. Ya sih pasti canggung sih ya. Tapi ya mertua paham gitu Iya, kan. Apalagi kan sudah halal, betul. itu dapat pahala gitu loh. Dan itu kan malam pertama yang segala, bukan segala sih, semua laki-laki impikan kan Betul kayak sekali. gitu. Jadi jangan sampai merusak momennya gitu loh. Tapi jujur kalau secara ini karena masih shock gitu loh, dalam keadaan masih shock gitu. Anjir, gue nikah di umur segini, Cok. Dan itu nggak pernah terbayangkan gitu loh. Dengan umur semuda ini sudah menikah. Dan yang kupikirkan dulu itu adalah apakah akan seenak itu? Apakah akan senyaman itu gitu loh. Dalam artian apa nih enak Ya itu. sama nih? Mungkin kalian juga mengerti gitu loh. Tapi kalau misalnya kita ngeliat ke depan tuh, itu baru kerasa sebenarnya. Ketika kita sudah menjalani rumah tangga, mungkin seminggu masih biasa aja. 2 minggu sudah mulai merasa nih perbedaannya. Apaan tuh? Karena jujur aku masih tinggal di rumah mertua aku dan aku tidak bekerja. Duit yang aku pegang itu mungkin duit sisaku yang kemarin. Duit yang memang aku menangkan dari hasil turnamen. Itu cukup membuat diriku malu gitu. Aku sebagai sosok suami tidak pernah bekerja, tidak pernah bekerja dan tidak bisa memberikan nafkah ke istri. Tapi aku pun nggak tahu apa sih yang harus kukerjakan gitu loh. Karena ya belum pernah gitu loh, belum pernah merasakan bagaimana sih rasanya kerja, bagaimana sih cara yang ngelamar pekerjaan. Karena aku datang ke Kalimantan pun hanya membawa EKTP, EKTP yang kertas itu loh. Nah itu jadi bingung nih, apakah akan diterima dan apakah masalah bahasa ini bisa aku mengerti. Karena kan aku masih ngomongnya ya aku, kamu dan aku masih belum mengerti bahasa Kalimantan gitu loh. Yang aku takutin ketika memang aku bekerja itu pas ada customer beli pakai bahasa sini, nanti aku itu kan cukup memalukan gitu loh. Dan nggak mungkin juga orang yang mengerti kita gitu loh. Karena kan kita sebagai penjualnya, harusnya kita yang mendengarkan pembeli gitu. Itu sih yang kemarin lebih sulit di awalnya buat aku. Terus? Nah, dan alhamdulillahnya mungkin sebulan atau 2 bulan gitu aku baru dapat pekerjaan pertamaku sebagai seorang barista di sebuah kafe. Dan alhamdulillahnya juga untuk ownernya sangat amat membantu aku lah. Tapi di situ mungkin finansialku masih belum bisa ku atur. Itu aku masih lebih memuaskan nafsuku lah untuk membeli ini, membeli itu, apa yang kami mau lah. Jadi nggak ada tuh namanya tabungan, nggak ada namanya uang pegangan. Habis gajian habis. Dan ya biasa aja gitu loh. Dan mungkin salahnya aku juga ketika memang aku tinggal di rumah mertuaku, aku tidak pernah membantu apa-apa dalam artian ngebantu beli beras, ngebantu beli lauk. Itu salah sebenarnya. Dan aku pun sadar itu ketika memang kami sudah mempunyai anak. Dan aku baru sadar itu kalau misalnya memang posisi kami itu salah. Kami tidak bisa seperti itu karena posisi kan kami menumpang. Tapi kalau misalnya kami sudah menumpang, kami makan, tidur tapi tidak membantu apa-apa tuh salah sih menurutku ya. Singkat cerita, gaji pertama yang ku terima itu adalah 800.000. Sebagai sosok seorang barista, kerjanya itu dari jam 6 sampai jam 2 malam. Jam 2 malam? Ya, jam 2 malam. Dari jam 6 sore? Betul sekali. Dan itu cukup ramai juga. Dan aku pun yang handle sendiri di situ. Untuk awalnya masih diajarin, tapi alhamdulillahnya 3 hari itu sudah kepegang sendiri. Itu cafe yang memang manual dia. Jadi nggak ada yang pakai mesin. Aku pegang-pegang sendiri, tapi beberapa sebulan itu ketika gajian itu
aku ngerasa kayak kurang nih, pendapatan aku kurang. Akhirnya aku mencari lagi lah pekerjaan lain untuk di pagi harinya, karena kan pagi harinya longgar, nggak ada kerjaan. Kerjaanku hanya main game kalau dulu itu. Jadi main game, malamnya kerja. Gitu-gitu aja sebenarnya. Nah, ketika aku mencari kerjaan, akhirnya dapatlah sebagai penjaga es. Dia tuh sistemnya pakai gerobak. Jadi kita ngedorong dari rumahnya sampai ke taman, titik taman. Dan itu aku juga yang menghandle sendiri. Di situ aku cukup lama lah kerjanya. Tapi untuk gajinya sehari itu 35.000 dari jam setengah 7 sampai jam 5. Itu lebih cepat. Kalau yang paling cepatnya jam 5. Paling lambatnya setengah 6 atau jam 6. Berarti kerja siang malam tuh. Ya. Dan jujur ketika memang aku baru merasakan itu capek sebenarnya. Ya pastilah capek kalau kerja siang malam. Tapi aku butuh duitnya gitu. Aku butuh duitnya. Tapi bodohnya aku duitnya itu bukan dipakai dengan yang seharusnya. Tidak dengan bijak. Iya, betul sekali. Lebih kami arah ke belikan barang atau misalnya kami belikan ke yang memang kami butuhkan kayak buat live streaming, mainan. Dan bodohnya ketika sebulan aku baru kerja itu, aku langsung mengambil motor. Iya, itu ada motorku. Itu baru sebulan aku kerja. Kami langsung ambil motor. Anjir. Sudah mah gaji 800. Mana bayar motor. Tapi asik gitu loh. Itulah yang membuat aku semangat untuk kerja gitu loh. Walaupun sering capek lah. Karena maksa banget gitu loh. Tapi seiring waktu berjalan karena pagi bekerja, malam bekerja, ini berdampak lah ke pekerjaanku yang di malam. Aku sering kadang tiba-tiba kayak terlambat di malam. Terus sering kecapean. Nanti tuh ketika jam 12 sudah nggak ada customer, aku bisa kadang ketiduran karena capek. Gitu. Itu nggak terasa itu. Dan mungkin untuk ownernya ngelihat aku itu apa sih aktivitasku di pagi. Akhirnya digalilah dengan ownernya. Aku bilang dengan apa adanya dan dia mengasih arahan untuk memilih satu pekerjaan aja dulu. Mau di kafe tersebut atau di jus itu. Ketika aku berbicara dengan istriku, mungkin aku lebih memilih yang bagian jus itu dulu. Karena siang kan. Iya, betul. Jadi malamnya aku lebih ada waktu untuk istriku. Singkat cerita itu berjalanlah itu mungkin sampai 6 atau 7 bulan. Tapi aku nggak pernah berpikir namanya untuk naik gaji. Atau misalnya dibantuin. Itu nggak pernah terpikir. Karena ketika aku mau keluar dari pekerjaan itu cukup dipersulit. Karena mungkin bisa dibilang aku bisa diandalkan lah lawan mereka gitu loh. Agak cukup sulit, apalagi ketika aku mau izin gitu loh. Ketika itu tanggal merah, apapun itu misalnya lebaran, atau apapun lah itu memang hal yang penting, dia nggak pernah mau libur, cok. Anjir. Dianya ke Banjar, gue nya jaga esnya. Gitu. Itu cukup berat lah di aku gitu loh. Dan istriku cukup bawel juga gitu untuk mengomplain. Kapan ada waktunya? Gitu. Wajar sih gitu. Karena aku personal setiap kerja tidak pernah nanya masalah gaji dan masalah libur. Yang penting aku dapat kerjaan itu dulu gitu loh. Untuk bagaimana ke depannya, ya aku jalanin aja dulu sampai semampunya aku gitu. Tapi mungkin 6 bulan 7 bulan itu cukup memakan banyak waktu lah. Jadi mau nggak mau kemarin itu salah satu cara buat aku berhenti adalah menghilang. Kabur gitu. Menghilang. Udah nggak mampu menahan lagi. Jadi Harus kabur. menghilang. Solusi satu-satunya kabur. Iya. Oke, jadi sekarang sudah punya anak juga ya. Iya, betul. Eh
Jadi sejauh ini banyak sekali cobaan, Betul. banyak sekali rintangan, banyak sekali kesulitan yang dihadapi ketika menjalani kehidupan. Betul. Jadi ada beberapa pertanyaan untuk sesi kita di podcast ini. Yang pertama, apakah kehidupan yang sudah kamu jalani itu menurutmu buruk? Iya, jadi pertanyaan pertamanya, apakah kehidupan yang kamu jalani selama ini menurutmu buruk? Jujur, untuk sekarang aku akan bilang tidak. Karena masa laluku untuk aku bisa sampai di sini itu ya seperti inilah alurnya. Sebanyak inilah rintangan yang harus kami lewati untuk bisa sampai di titik ini gitu loh. Kalau dibilang buruk ya tidak untuk menurutku. Tapi kalau misalnya dulu mungkin aku akan bilang itu buruk. Kenapa jadi berubah? Karena dulu nggak ada yang harus aku perjuangkan. Menurutku aku dulu hidup ya hanya untuk diriku aja. Tapi sekarang tidak. Ada orang yang memang harus kuperjuangkan, terutama untuk istri dan anakku. Apalagi aku punya orang-orang yang alhamdulillah banyak sekali supportku gitu. Dan aku tidak akan mau mengecewakan itu. Banyaklah yang harus ku gapai gitu. Pertanyaan kedua, apakah menyesal sudah pernah pergi dari Jakarta? Apakah menyesal? Sebenarnya tidak juga. Aku tidak menyesal karena aku sadar seperti yang di awal aku tadi bilang, kalau misalnya aku mempertahankan posisiku di keluarga tersebut, itu hanya akan menimbulkan percikan api aja di dalam keluarga itu. Dan aku selalu sadar kalau diriku sebagai pembawa masalah di situ. Dan aku mungkin jujur personal, aku sangat menyayangi ayahku gitu. Karena sejauh ini dia luar biasa memasang badan buat aku gitu. Dia adalah sosok ayah yang hebat. Tapi aku pun sadar aku cukup banyak juga mengecewakan dia. Tapi ketika memang aku harus mempertahankan posisiku di situ, aku juga harus memikirkan adikku. Adikku juga kena dampaknya dari masalah keharmonisan keluarga di rumah. Bisa dibilang rumah itu seperti tempat asing lah menurutku. Karena kita di situ tidak ada namanya tegur sapa antara lain atau misalnya kumpul bersama untuk menceritakan ada apa nih hari ini. Karena di situ tuh pagi orang tuaku subuh tuh sudah berangkat kerja dan balik tuh selalu tengah malam. Dan kami tidak pernah ketemu. Bisa dibilang broken home lah. Tapi kamu pergi hitungannya itu bukan karena benci gitu kan hitungannya. Memang karena sayang supaya keluarga itu tetap baik-baik saja gitu. Mungkin dulu aku akan bilang itu benci. Karena aku selalu memikirkan apa sih salahku? Apa sih dosaku gitu. Kenapa harus aku terus? Kenapa harus aku yang dicoba gitu? Kenapa harus aku yang diuji? Karena sakit gitu loh, sakit banget kalau diingat itu. Jadi ya memang mungkin ini cara Tuhan gitu loh untuk memang menyuruh aku keluar dari rumah tersebut. Kalau kita bicarakan itu cukup mengingat memoriku yang agak ini ya berat lah sebenarnya. Pertanyaan ketiga mungkin yang terakhir. Oke. Apakah menurutmu kisahmu ini
bisa dibanggakan bagimu? Atau kisahmu itu adalah kisah yang begitu memalukan? Sebenarnya aku bangga dengan perjalananku, tapi aku pun cukup malu dengan ceritanya. Aku bangga aku bisa berdiri di sini, tapi aku malu dengan masa laluku yang seperti itu. Jadi cukup sulit sih sebenarnya menilainya itu loh. Tapi sejauh ini aku bangga lah dengan diriku yang selalu berjuang dan selalu berpikir untuk tidak mengakhiri hidupku. Ya, Berat ya pertanyaannya tuh. ya, jadi begitulah ceritanya, begitulah kisahnya. Jadi di setiap orang tuh punya ceritanya masing-masing, punya kisahnya masing-masing. Mungkin ada yang kisahnya sedih, luka, sakit, perih, yang pengen dilupain. Ada juga kisahnya yang bahagia, yang pengen selalu diingat, yang pengen selalu dibangga-banggakan. Jadi semua orang tuh punya kisahnya, punya jalannya masing-masing, punya jalan cerita yang berbeda-beda, dan itu spesial. Jadi nggak ada orang yang kisahnya nggak spesial, karena kita semua tuh punya kisah yang berbeda. Mungkin banyak di luar sana orang-orang yang mengangkat kisah-kisah orang yang sukses. Memang cerita mereka luar biasa, tapi cerita orang-orang biasa kayak kita pun nggak kalah luar biasa. Kita semua tuh spesial di jalan cerita kita masing-masing. Jadi buat kalian yang nonton video ini, ingat bahwa kalian spesial. Jangan lupa tonton video-video kita berikutnya, dengarkan kisah-kisah kita berikutnya dengan orang-orang yang lain, orang-orang yang biasa yang lainnya, yang menurut orang lain biasa, tetapi sebenarnya mereka adalah main karakter dalam storyline mereka sendiri. Sampai ketemu lagi, saya Yusuf dan ada Saya Arta. di channel kita Takatalog Media. Terima kasih. Terima kasih.